Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 9? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan berpikir positif dalam masa-masa seperti ini. Untuk materi kali ini yaitu materi kanunah, bab sunnah dan bid'ah. Mari kita pertama amati mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Gambar di samping saya ini kita amati mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Gambar nomor pertama, sunnah atau bid'ah, itu gambar orang ziarah kubur. Yang kedua, sunnah atau bid'ah, itu gambar orang bersalaman setelah sholat. Dan yang ketiga itu bid'ah atau sunnah, itu gambar ada tulisannya Happy Valentine, yaitu tanggal 14 Februari yang dirayakan, termasuk sunnah atau bid'ah. Sebelum kita membahas itu, tujuan kali ini yaitu kita mampu memahami konsep sunnah dan bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama, dan mampu membandingkan amalan non sunnah dengan amalan bid'ah, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Tidak semua bid'ah, dan bid'ah pun nanti akan dibagi-bagi ya. Menjelaskan pengertian sunnah dan bid'ah menurut bahasa dan istilah. Apa itu sunnah, apa itu bid'ah, menurut bahasanya itu apa, menurut istilahnya. Menjelaskan pengertian jenis-jenis bid'ah. Ternyata bid'ah itu banyak sekali. Ciri-ciri sunnah dan bid'ah. Kemudian amalan yang sunnah yang dianggap bid'ah itu ya juga ada. Tergantung kita menafsirkannya. Nah, sekarang pengertian sunnah. Pengertian sunnah yang pertama yaitu secara bahasa apa itu? Secara bahasa itu adalah jalan atau perilaku baik terpuji maupun tercela sesuai dengan hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusam min ajrihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan kana ali wisruha wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusam min auzarihim syai'un. Ini ya, berarti kalian baca itu di buku paket, kalian lihat di buku paket. Barang siapa mengerjakan dalam Islam sunnah yang baik, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikitpun. Berarti artinya apa? Apabila misalnya kalian ya, si Ali mengerjakan sholat duha, kemudian si Liko ini mengikuti Ali mengerjakan sholat duha, kemudian si Ali ini besoknya sakit tidak mengerjakan sholat duha, tapi Ali tetap mendapat pahala ganjarnya sholat duha walaupun tidak sholat duha, karena Liko ini sholat duha gara-gara Ali. Demikian juga sebaliknya, apabila kalian melakukan perbuatan tercela bulan puasa, nyolong mangga, nah kalian sudah tidak nyolong tapi ada generasi selanjutnya yang tiru, ini bahaya, seperti dosa yang tak berujung. Nanti tiru lagi ya. Kemudian bid'ah ini secara garis besar dibagi dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Tapi secara keseluruhan bid'ah itu dibagi menjadi 5. Apa itu? Bid'ah wajib, bid'ah wajib. Bid'ah wajibah, bid'ah mandubah itu sunnah. Bid'ah mubahah boleh, bid'ah muharramah haram, dan bid'ah makruh. Mari kita identifikasi bid'ah itu. Bid'ah yang baik itu bid'ah yang bukan dolalah, yang sebenar-benar yang dimaksud hadis Nabi al bid'ah ad-dolalah itu bid'ah yang tercela. Kalau bid'ah yang baik, bid'ah wajibah, contohnya seperti apa? Bid'ah wajibah, contoh bid'ah wajibah itu seperti membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Apabila Al-Quran ini tidak dibukukan, zaman Nabi memang belum ada pembukuan Al-Quran, zaman sahabat Abu Bakar belum jadi, zaman sahabat Umar belum jadi, kemudian zaman Khalifah Utsman bin Affan itu sudah mulai Rasul Utsmani Musaf. Padahal pada waktu sahabat Abu Bakar sudah mulai dibukukan, tapi belum menjadi satu mushaf, belum disebar di negara-negara Islam. Kemudian siapa yang mencetak mushaf pertama? Yang mencetak mushaf pertama itu malah negara Jerman, bukan dari negara Islam. Itu merupakan bid'ah karena Al-Quran ini sebenarnya tidak dibukukan dahulunya, tidak dibukukan, ditulis berserakan. Tapi ini untuk memudahkan kita mengaji, mengatamkan Al-Quran, ini harus dicetak
tak menjadi mustahab. Ini menjadi bid'ah yang wajib karena untuk belajar lebih mudah, menghafal lebih mudah. Ini banyak lagi, nanti kalian cari bid'ah wajibah itu seperti apa. Banyak sekali, seperti belajar ilmu tajwid untuk Al-Quran yang menjadi wajib, belajar ilmu fikih menjadi wajib. Padahal zaman Islam masuk dulu kita bisa lihat orang-orang yang belajar Islam itu masuk agama Islam langsung bisa bahasa Arab. Coba dilihat di SKI-nya. Sekarang masuk Islam pun belum bisa bahasa Arab. Kemudian bid'ah apalagi tadi, bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah. Wah, ini bid'ah sunnah dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat tidak dosa. Itu pengertian sunnah menurut fikih. Kalau sunnah menurut syariah, ini sunnah menurut syariah ya apa-apa yang datang dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan yang ditujukan untuk ibadah, itu sunnah ya, sunnah. Kemudian bid'ah yaitu sebaliknya, bid'ah itu apa? Setiap hal baru yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' ataupun asar, ini adalah bid'ah. Dan ini yang bertentangan adalah sesat. Yang tidak bertentangan itu bisa masuk ke mandubah, wajibah, dan mahmubah. Mandubah contohnya mendirikan pondok pesantren, itu wajib atau mubah atau sunnah. Ini untuk dalam rangka para penuntut ilmu itu mudah, yaitu maksudnya sunnah. Maksudnya bid'ah mandubah, karena Pak Yainya mengaji di situ. Kalau tidak mondok, kangelan, dari jauh mau belajar kesulitan. Kemudian bid'ah yang kedua, bid'ah mandubah, yaitu bid'ah apa mandubah? Bid'ah sunnah. Seperti tadi saya contohkan mendirikan pondok pesantren, apalagi banyak bid'ah mandubah itu. Kemudian bid'ah mubahah, bid'ah yang boleh, itu juga banyak. Di zaman Nabi tidak ada, tapi kita melaksanakan. Seperti apa? Seperti ibadah haji, naik pesawat, naik kapal terbang. Padahal ibadah jalan kaki pun boleh, tapi itu kan hanya orang-orang tertentu yang mampu melaksanakan. Itu juga bid'ah. Menggunakan adzan, menggunakan speaker toa atau speaker yang lain, itu juga bid'ah, karena dulu tidak menggunakan speaker. Itu masih banyak bid'ah mubah. Kemudian bid'ah yang makruh dulu ya, makruh sebelum muharramah. Kita bulan makruh itu bid'ah yang makruh dilaksanakan. Seperti apa? Contohnya seperti wudhu itu ketentuannya membasuh muka 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Kok membasuhnya sampai 4 kali, 5 kali? Itu bukan malah sunnah, tapi malah makruh. Atau sholat duha yang ada batasannya. Batasan sholat duha berapa, itu sampai sholat duhanya 15 rakaat, 20 rakaat, itu juga makruh. Kemudian yang kelima, bid'ah muharramah. Ini bid'ah yang haram, jelas dilaksanakan, seperti mengkonsumsi narkoba, sholat dengan bahasa Indonesia, sholat duhur 3 rakaat, sholat duhur 5 rakaat, itu jelas bid'ah muharramah. Ini yang sejati-jatinya bid'ah itu, yang sesat itu yang seperti itu. Kemudian banyak menafsirkan yang kurang pas, ini bisa masuk ke bid'ah muharramah. Yang jelas seperti narkoba, menambah jumlah rakaat, mengganti bacaan di sholat dengan bacaan bahasa Indonesia, bahasa terjemah, itu masuk ke bid'ah muharramah. Nah, terus ada beberapa hal yang dianggap di masyarakat dianggap bid'ah padahal itu sunnah. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ziarah kubur, atau bersedekah untuk orang tua yang telah meninggal. Ini bid'ah atau sunnah? Orang sudah meninggal kok dikasih sedekah, itu masuk sunnah. Lah, sedekahnya itu bentuknya bermacam-macam. Kita sebagai orang Nahdlatul Ulama sudah biasa melaksanakan sedekah untuk orang mati. Rupanya apa? Seperti apa? Seperti mengadakan tahlilan. Setelah tahlilan, sahibul bait yang punya hajat memberikan sedekah berupa jajan makanan, itu sesuai kemampuan. Nama sedekah itu sesuai kemampuan, tidak harus ada ya, tidak, tapi itu dilaksanakan. Atau bersedekah untuk mayit, itu juga dapat pahala. Seperti misalnya saya bersedekah untuk simbah saya yang sudah meninggal, itu ganjarannya ya sampai kepada simbahnya, ya kitanya dapat pahala. Masa dapat pahalanya malah 2. Itu bersedekah untuk mayit itu mendapat pahala, karena mayit yang di alam kubur ini masih di alam barzah ya, masih di alam barzah, belum di neraka maupun di surga. Ini mendapat sedekah untuk mayit, itu bukan bid'ah, itu ada hadisnya juga. Kemudian
Setelah itu ziarah kubur. Ini ziarah kubur ini juga bukan bid'ah tapi sunnah karena dilakukan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan tata caranya. Bisa menjadi bid'ah muharramah, bisa. Ziarah kubur itu bisa menjadi bid'ah muharramah dan sangat berbahaya apabila terjadi syirik. Maka ketika melakukan ziarah kubur, kita juga harus tahu tata caranya. Tidak boleh meminta selain kepada Allah. Ziarah kubur kepada orang tua, baik kepada leluhur kita, baik kepada aulia, baik semua baik dengan tujuan yang baik dan niat yang baik. Ini masuk ke dalam kategori sunnah, ya, sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunashitu وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. Dan sebagai aktivitas siswa, ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Apa perbedaan sunnah dan bid'ah? Berikan contohnya masing-masing. Loh, kalau seperti itu, yang baik-baik bid'ah, kemudian sunnah juga baik-baik. Nah, itu perbedaannya di mana? Kalian berkelompok 4 orang, carikan perbedaan sunnah dan bid'ah. Apa semua perbuatan Nabi ditujukan untuk ibadah? Nah, Nabi itu banyak sekali, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Itu apakah semua untuk tujuan ibadah? Nah, kalian cari, kalau ada untuk ibadah, tulis semua untuk ibadah. Kalau tidak, alasannya apa dan apa saja yang tidak untuk ibadah. Kemudian yang ketiga, ini ada studi kasus, ya. Bisa saya jelaskan, apabila ada orang melakukan perbuatan baik kok ditiru, itu juga mendapat pahala seperti orang yang melakukan. Ini ada studi kasus. Kemudian ini sebagai warga Ahmadiyah, kita juga mengamalkan sholawat. Sholawat ini juga merupakan bid'ah. Bid'ah apa ini? Bid'ah yang baik, bid'ah mahmudah. Maksudnya kemana? Ke sunnah, bid'ah mandubah. Karena sholawat ini baik dan itu belum ada zaman Nabi. Sholawat zaman Nabi itu sholawatnya seperti orang-orang dulu, sholawat Muhammad. Tapi kemudian sholawat itu berkembang, ada sholawat nariyah, ada sholawat bermacam-macam. Dan ini juga ada sholawat nahdiyah. Ya, ini kalian bisa baca bersama-sama sholawat nahdiyah. Kemudian kita uji kompetensi. Nah, setelah ini pertemuan kali ini sudah saya anggap selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.